Halo semuanya, jadi hari ini kita ingin berdiskusi seputar programatik. Mungkin saya ingin mulai dengan topik pertama, yakni konsolidasi media. Nah, pertanyaannya adalah banyak pengiklan berbicara tentang konsolidasi media. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi media itu? Seperti yang kita tahu bahwa media ini kan ada banyak ya, ada media digital, kemudian ada televisi, kemudian ada media cetak, ada radio dan segala macam. Nah, konsolidasi media ini adalah bagaimana menyatukan media-media tersebut untuk bisa diintegrasikan ke dalam suatu wadah yang bisa dimonetisasi baik oleh brand atau oleh advertiser, sehingga semua media yang ada tersebut bisa dijadikan sebagai sumber atau source bagi brand tersebut untuk beriklan. Jadi tidak hanya fokus di satu, misalkan di digital saja atau di TV saja, tapi bisa ke semua media yang dimiliki oleh media tersebut. Itu Mas Ari dari saya. Baik, kalau dari Pak Sunjoyo gimana Pak? Kalau saya memahami dari pertanyaannya Mas Ari, konsolidasi media dalam lingkup programatik adalah penyatuan dari semua inventory media online untuk bisa dibeli dalam satu pintu. Jadi advertiser ingin membeli inventory iklan digital terutama mulai satu pintu tersebut. Nah, jadi untuk mencegah duplikasi, mencegah adanya diskriminasi yang lebih tinggi segala macam gitu. Jadi dari satu pintu tersebut diharapkan bisa membeli semua iklan digital di semua media yang tercakup dalam konsolidasi tersebut. Baik, Ibu Sylvia? Mungkin konsolidasi media itu adalah, kalau dari pengertian aku, lebih perkumpulan dari semua inventory, kayak tadi yang Ko sudah ceritain. Akhirnya nanti dari advertiser jadi bisa lebih understand juga gitu, punya helicopter view, kalau aku membeli inventory ini berarti baiknya untuk apa. Akhirnya kayak gitu sih, karena point of view udah luas banget kan, udah lebar banget gitu. Jadi mempunyai point of view yang lebih lengkap juga untuk advertisernya. Apakah sebagai publisher itu terus melihat bahwa audiens itu ke depannya menjadi sesuatu yang memang pilar penting untuk kelangsungan bisnis publisher? Jadi menurut aku audiens di sini perannya jadi semakin penting karena dengan adanya digital mereka jadi lebih bisa untuk melakukan two-way communication, terutama di mungkin kebanyakan di sosial media dan beberapa media yang mempunyai fitur-fitur untuk menerima komen dari audiens, sehingga nanti audiens ini jadi bisa menyebarkan pendapat dan opini mereka sendiri gitu. Jika memang kita meng-advertise sesuatu produk atau message dengan baik, ya harapannya bisa mendapatkan word of mouth yang positif, dan jika amit-amit kalau sampai salah atau jadi negatif, ya word of mouth-nya juga negatif gitu sih. Jadi mungkin audiens udah bukan lagi pihak yang hanya menerima informasi, tapi juga bisa menyebarkan informasi dan membuat informasi sendiri. Baik. Kalau dari Pak Rizky gimana, Pak? Ya, kalau kita lihat flashback ke belakang nih ya Mas Ari ya, beberapa tahun terakhir itu awareness brand terhadap kebutuhan akan audiens ini sangat besar sekali ya. Untuk Detik sendiri yang baru mulai jalan programmatic di 2018, berarti ini baru 2 tahun, itu berasa sekali perubahannya mulai dari 2018 ke 2019 dan sekarang di 2020, semua brand tuh hampir selalu menanyakan audiens saya nanti yang akan didapatkan itu seperti apa. Kemudian bisa nggak saya menargetkan audiens yang saya tuju itu nanti seperti ini dan seperti ini, dan kita sebagai publisher Detik Network sendiri itu selalu berusaha mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa pasti mengumpulkan audiens yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mendapatkan audiens yang sebanyak-banyaknya kita harus menaikkan traffic ya. Dari audiens tersebut kita pilah-pilah, dan yang seperti Mas Ari bilang tadi, invest kita untuk audiens ini seperti apa sih besarnya. Kita udah mulai berkembang development dari awal tahun ini untuk terkait first party audience, Mas. Jadi Detik Network udah ready nih untuk first party audience-nya dipakai oleh advertiser untuk meng-advertising iklan mereka. Terima kasih Mas Ri. Jadi
untuk menjelaskan tadi first party audience adalah audience yang memang punya hubungan langsung dengan publisher gitu ya. Ya. Nah, Pak Sunjoyo, bagaimana kalau di MTech Digital seputar audience atau bahkan first party audience, sudah banyak perkembangan di area itu di MTech Digital? Ya, first party audience kita sudah mulai sejak beberapa tahun yang lalu, cuma kita masih keep improving. Karena audience sendiri merupakan salah satu faktor terpenting dalam iklan ya. Nah, jadi pengiklan ingin iklannya dilihat oleh audiens yang tepat. Mereka nggak ingin iklannya dilihat oleh semua audiens, mungkin ada batasan umur segala macam. Di sisi lain, MTech juga menyadari berapa pentingnya mempunyai audiens first party. Jadi kita dari sisi video, Bukalapak, KL1, dan semua aset-aset yang ada di MTech, kita coba satukan dan kita pull semua datanya dalam satu wadah untuk bisa mengolah dan mengintisarikan audiens yang ada dalam MTech tersebut. Baik, audiens itu sepertinya semakin penting ke depannya ya. Nah, pastinya tadi kan perjalanan programatik ini nggak hanya 1 atau 2 tahun, perjalanan yang lumayan panjang ya. Tapi kalau kita flashback sedikit 2 tahun yang lalu, bagaimana sih perubahan yang rekan-rekan lihat di industri? Apakah pembelian langsung masih banyak perannya dalam pembajalan iklan dengan pergerakannya ke programatik? Direct buying jujur saja masih menjadi pilar utama di Detik Network dari sisi advertising-nya, dari sisi income-nya juga. Namun demikian, kita dari riset tersebut melihat bahwa programmatic ini semakin tahun itu semakin meningkat revenue-nya di kami ya Mas ya. Di tahun ini 2020 dari data yang kami punya itu 3 kali request permintaan dari advertiser terkait audience segment. Yang kemudian yang keduanya kita mencatat ada 10 kali peningkatan terkait brand safety. Iklan mereka terhadap konten-konten di Detik Network. Dan yang ketiga ini yang sangat luar biasa, brand sudah mulai aware terhadap viewability rate, PR untuk display, kemudian mereka juga sudah aware untuk yang videonya, completion rate-nya. Kami mencatat ada 4 kali peningkatan request terkait hal tersebut di 2020. Jadi direct buying ya kami jujur akui bahwa direct buying masih jadi pilar utama. Namun demikian programmatic semakin tahun semakin meningkat secara income di Detik Network. Jadi tadi growth-nya Mas. Baik. Bagaimana di Idean Media, Bu Sylvia? Ada perubahan yang drastis nggak antara direct dan programatik di 2 tahun terakhir? Lumayan drastis sih, karena kalau misalkan boleh cerita, kalau di awal itu sebenarnya kita awalnya kuat di konten sebetulnya, yang dimana memang karena kita media yang targeting kepada millennials dan Gen Z, konten itu adalah menjadi salah satu pilar yang ya itu yang mereka consume setiap hari gitu kan. Nah, to be honest, kita juga lumayan agak terlambat masuk ke dunia display dan programmatic, namun memang mungkin echoing dari yang Mas Rizky ceritakan tadi, di kami juga terjadi sih, maksudnya direct buying itu masih menjadi pilar utama, tapi programmatic ini meningkat karena mungkin karena mungkin advertisers juga udah semakin savvy kali ya, jadi udah makin tahu dan makin punya objektifnya itu udah semakin lebih clear gitu, kalau ternyata audiens yang ingin kita capai, brandnya capai di Idean Media tuh audiensnya kayak gimana sih, akhirnya targeting juga yang akhirnya sesuai dengan permintaan dari mereka, kayak gitu sih. Jadi mungkin akhirnya jadi ada role sendiri-sendiri nih, konten untuk apa, direct buying untuk apa, dan yang programatik itu untuk apa, gitu sih. Baik, Bu Sylvia. Jadi memang sepertinya evolusi dari sisi pengiklannya berjalan terus ya. Betul. Publisher nggak bisa duduk diam, tapi ikut bertransformasi. Nah, dengan Joyo mungkin boleh sharing sedikit kalau di MTech Digital sendiri, apa saja nih investasi yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir, terutama dengan perkembangan programatik? Jujur saya coba flashback dari 2015 ya, sampai sekarang memang jauh sekali perkembangan programmatic sales ya.
Cuma yang paling drastis ada di 2-3 tahun terakhir. Mungkin di tahun-tahun dulu cuma sekedar impression, CPM, CPC. Sekarang sudah mulai ada VR, viewability rate, completion rate, bahkan cost per completed view, penggabungan antara viewability dan completion rate. Nah, ini melibatkan pihak ketiga yang cukup bikin beberapa teman-teman publisher aware bahwa diskrepsi yang dihasilkan semakin tinggi. Nah, seiring dengan sini, memang benar buying programmatic semakin meningkat. Cuma terkadang jatah yang didapatkan oleh premium publisher saya lihat juga tidak terlalu signifikan berkembang karena open marketplace sangat berkembang, banyak inventory yang ada di luar premium publisher juga sangat masif sekali. Nah, terkait dengan direct sales atau pembelian langsung sama dengan Detik, teman-teman dari Detik masih menjadi pilar utama untuk di MTech Digital sendiri. Karena dari kami juga ada banner, ada konten, ada activation, bahkan sampai event. Sedangkan untuk Kinetic sendiri masih ada di porsi, tapi porsi yang cukup besar lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu dan tetap berkembang. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya kita perlu cek sih, apakah kebutuhan dari advertiser sendiri untuk ke awareness, which is bisa dilayani dengan direct sales, baik itu di konten maupun event atau maupun banner roadblock di semua site ataupun di programmatic. Yang programmatic sendiri lebih ke arah performance sama reach. Oke, baik. Jadi banyak tuh yang di cover untuk perkembangan kedepannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke arah peran publisher itu sendiri dalam mendorong transformasi ekosistem periklanan. Nah, mungkin boleh di-share sedikit peran Anda di dalam transformasi di perusahaan Anda dan juga bagaimana Anda melihat peran publisher di 3 atau 5 tahun ke depan. Saya cukup terlibat dalam pengambil keputusan untuk teknologi apa yang diambil dari programmatic ataupun ads digitalnya. Sedangkan untuk ngomong 2-3 tahun ke depan, peran publisher lebih ke arah bagaimana bisa menjaga konten yang dihasilkan tetap berkualitas dan tidak dalam tanda kurung itu asal-asalan atau clickbait seperti yang dilakukan oleh media-media konvensional ataupun long tail. Nah, saya harapkan dengan kita bisa menjaga kualitas konten, itu harga iklan yang tampil di konten yang berkualitas tersebut bisa lebih tinggi dibandingkan konten-konten yang tampil di blog-blog atau long tail publishers. Karena saat ini yang kita lihat adalah untuk harga di open market, harga antara premium publishers dengan long tail publishers itu kurang lebih sama. Baik, jadi 2 hal ya tadi, ada brand safety dengan kualitas konten yang harus semakin dijaga ke depannya ya. Ya. Baik, kalau dari Detik Network gimana? Yang pertama pasti untuk publisher kita menginginkan traffic yang tinggi, ya. Traffic yang tinggi tapi dengan harus menyediakan berita-berita yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, itu pasti. Karena dengan begitu brand akan semakin percaya dengan kita publisher dan mau spending more iklannya di kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus transparan terkait reportingnya juga gitu. Bahwa sekarang brand atau advertiser tuh sangat aware dan sangat teliti sekali dengan reporting yang mereka butuhkan yang disediakan oleh publisher. Jadi kita harus gimana caranya supaya menyediakan reporting yang transparan dan bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga terakhir terkait brand safety dan viewability dan segala macamnya gitu. Perhitungan di programmatic itu ke depan pasti akan menjadi salah satu pilar utama dari advertiser untuk beriklan di publisher. Gitu, Mas. Thank you, Pak Rifki. Dari IDN Media bagaimana, Bu Sylvia? Karena kan kami dari tim business development ya kami garda depan sehingga kita paling tahu lah kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh advertiser yang menjadi klien-klien kami atau partner-partner kami gitu. Jadi dari situ
biasanya kami akan mendiskusikan kembali, aku biasanya akan initiate kayak, ini baiknya boleh nih kayak kita kembangin ke arah sini, boleh nih kita tambahkan inventory seperti ini, boleh nih kita innovate seperti ini. Therefore, dari situ kita bisa lebih menjawab kebutuhannya advertiser kita dan juga menyeimbangkan dengan kebutuhannya audiens dari media-media kita. Karena jangan sampai apa yang kita suguhkan kepada advertiser ternyata amit-amit sampai mengganggu user experience dari audiens kita. Karena ya kalau di Aiden Media percaya ada 3 stakeholders penting gitu di kita gitu, yaitu yang pasti audiensnya, kemudian partner-partner kita, dan yang terakhir adalah Timi. Timi itu adalah sebutan karyawan di Aiden Media, karena ya kita semua merupakan circle yang bisa membuat menciptakan yang terbaik untuk siapapun itu gitu, untuk stakeholder yang tadi kami sebutkan. Nah, kalau dari sisi Aiden Media sih karena kami teknologi based company, makanya kita pengen banget untuk menjadi media dan platform, sebenarnya konten platform yang memang paling relevan dengan untuk millennials dan Gen Z. Jadi yang selalu kita lakukan adalah menginovasikan apakah fitur ini dianggap penting nggak sih sama audiens. Kalau misalkan ternyata nggak penting, yang daripada kita maintain something yang tidak terlalu digunakan oleh audiens, ya kita pindahkan untuk fitur yang lain yang kita rasa mungkin lebih penting. Kayak gitu sih, jadi kayak trial and error. Ya, baik Bu Sylvia, terima kasih. Sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi tanya jawab. Menurut saya sepertinya ke depannya industri media akan sangat cemerlang ya, dengan terus berinovasi, dengan bertransformasi bersama dengan Google. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ibu Sylvia, Pak Rizky, Pak Sunjoyo sudah berbagi cerita dengan kami hari ini. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke Jason untuk sesi tanya jawab.